Belum jalan-jalan ke luar negeri kalau belum ke Amerika. Jadi walaupun sudah ke Jerman, sudah kemana-mana, dia bilang saya belum pernah merasa ke luar negeri. Jadi kami buat grup sendiri. Tahu nama grupnya apa? Jalan-jalan ke luar negeri. Nah, jadi kami omongkan itu, luar biasa. Tuhan genapi tahun lalu dia ke New York 3 bulan ya, belajar bahasa Ibrani di sana selama 3 bulan. Dan akhirnya kami juga ngomongkan, maunya nanti kita ngopi tidak hanya di kopi di Batam, di Jakarta, kita ngopi di Amerika. Kejadian juga. Jadi Bapak Ibu hati-hati dengan apa yang Bapak Ibu omongkan, karena Bapak kita di sorga mendengarkan itu. Makanya di Efesus 3 ayat 20 mengatakan, bagi dialah. Bagi siapa? Dia itu siapa? Yesus, yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Jadi Bapak Ibu nggak perlu stres, karena Yesus yang kerjakan bagi kita. Kita menjadi stres atau masalah kenapa? Karena apa yang kita doakan kita pengen kerjakan. Jadi kita tidak adanya front pembela Tuhan Yesus di tempat ini atau di mana-mana. Cuman yang ada adalah front membantu Tuhan, membantu kehendaknya terjadi dalam kehidupan kita, dan itu jadi masalah kita. Sehingga waktu Abraham dan Sarah Tuhan katakan engkau akan memiliki anak, Sarah bilang apa? Sudah bertahun-tahun ini Abraham, kayaknya nggak jadi ini. Mari kita bantu Tuhan. Itu ada si Hagar, pembantu kita cantik, dan dia bisa jadi istrimu. Jadi dulu sebelum ada sinetron Istri Untuk Suamiku, ini yang ibu-ibu, Sarah sudah kerjakan untuk Abraham. Apa niat Sarah? Apakah Sarah pengen diduakan? Ya nggak ada kok wanita pengen diduakan, apalagi ditigakan, apalagi dilimpahkan. Amin. Tapi kenapa itu? Sarah genuinely, Sarah secara tulus pengen membantu supaya kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Kenapa itu? Karena sudah malu mereka. Tuhan bilang kepada Abraham, ku ganti namamu menjadi Abraham. Artinya apa? Bapak banyak bangsa. Sarah, ku ganti juga namamu dari Sarai menjadi Sarah. Sama juga. Jadi kebayang, nggak ada saksi kok pada waktu itu. Tuhan ngomong sama Abraham, Tuhan ngomong sama Sarah. Pembantu-pembantunya nggak ada kok yang mendengarkan itu. Amin. Tapi karena udah malu, bapak banyak bangsa, nggak punya anak. Mungkin pembantunya bilang bangsa atau tambahin T di belakangnya. Sudah nggak jelas. Ada amin. Cuman karena genuinely Sarah menolong. Sarah bilang kepada Abraham, ada si Hagar. Apa kata Abraham? Sarah, ingat apa kata Tuhan. Lewat keturunan kita lah kita menjadi bapa banyak bangsa. Apakah Abraham berbicara seperti itu? Abraham? Enggak. Abraham mungkin dalam hatinya ini yang tunggu-tunggu sejak lama pikirnya. Abraham mungkin haleluya 100 kali. Sejak kapan istrinya nawarkan istri untuk suaminya? Enggak pernah. Cuman Sarah melakukan ini bukan karena niat yang tulus membantu Tuhan. Ada amin. Apa yang terjadi? Dinikahkan. Pertanyaannya, itu kan perbuatan apa? Daging. Ada buahnya enggak? Ada. Sampai sekarang karena Abraham nikah sama si Hagar itu bermasalah sampai sekarang. Saya nggak punya cerita lebih detail. Gara-gara perbuatan daging Abraham itu. Jadi pertanyaannya, apakah perbuatan daging Abraham menggagalkan rencana Tuhan dalam hidupnya? Enggak, terlalu kecil. Tuhan tetap menggenapi firman-Nya kepada Abraham, lewat keturunanmu, lewat si Sarah itulah, maka kuhasilkan sebuah bangsa. Amin. Amin. Akhirnya dari rahim Sarah lah lahir Ishak. Aisyah. Ada amin. Jadi Bapak Ibu,
Memang itulah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada apa yang kita lakukan menggagalkan rencana Tuhan. Tapi seringkali kita coba bantu. Tuhan panggil saya ke sini pelayanan tahun 2015. Waktu saya lagi di Dallas. Kalau kami di Batam, kami suka ejek Dallas itu. Kami ada namanya satu daerah namanya Dapur 12. Singkatannya Dallas. Ada juga gereja kami di situ. Jadi siapa kita. Jadi waktu di Dallas itu Tuhan bicara. This nation need Jesus. Saya kaget. Tuhan kan mereka Kristen. Waktu di dalam itulah Tuhan panggil. Setelah itu apa yang terjadi? Saya coba bantu Tuhan. Gimana caranya? Saya bilang sama Pak Jo, saya udah ngomong sama keluarga. Keluarga siap ditinggalkan di Indonesia. Jadi tahun 2018 saya bilang, Pak, saya mau ke Amerika. Entah gimana lah, udah nekat. Karena saya tahu ini panggilan dari Tuhan. Cuman gak tahu gimana caranya. Jadi 2018 saya bilang, Pak, saya mau berangkat ke Amerika. Sendiri saya bilang. Udah lama kita bersama, ngapain lagi kita berdua lagi? Dia bilang, oh sama aja kita katanya. Ada sama kawan kami lagi, pendeta juga, Pak Johan. Sama kita, ya udah sama. Bertiga lah kami datang ke sini. Pertama ke Oklahoma, ke kantor pusat. Sarapan sama Bishop. Bukan Bishop ya, Bishop. Nggak tahu ada Bishop dan nanti di situ. Setelah itu ngobrol-ngobrol, nggak ada tawaran apapun. Terus ada teman juga satu sinode IPAC, ada dia ini di Oklahoma. Saya merasa kering kok nggak pas. Ke Minnesota lagi ada teman kita kan, nggak pas juga. Akhirnya 2018 Bali lah. Saya pikir ini aduh Tuhan, pikir panggilan Tuhan saya dengar jelas, tapi kok belum terjadi. 2015. Makanya dari situ saya tahu, saya bilang Amerika sampai Pak Jo juga bosan ini supaya saya. Udahlah Pak Isa katanya, nggak mungkin, nggak ada jalan, tak ada jalan saudara, nggak ada. Akhirnya 2021 seperti Bapak Ibu tahu, kami liburan karena COVID itu ke Singapura pun nggak bisa, Pak Jo pun lockdown di Australia, dia nggak bisa kunjungi keluarganya di Australia. Akhirnya kami ke sini, hanya liburan, kami hampir jadi penjual bagel. Ngambil cabai. Tiba-tiba kontak, itu pun kami nggak kontak langsung sama bisopnya kok, nomor satu. Walaupun teman dekat, karena kami nggak protokol nggak bisa. Jadi kami lewat teman kami yang orang dekat dia. Please brother, can you arrange? Okay, I will arrange katanya. Di arrange lah makan malam. Disitulah mulai. Both of you, do you like to come here? To move to US? Kami kan bingung. For what? Can you help us to plant churches here? Dalam hati kan menggelora kan? Tapi kan harus jaim. Jangan terlalu ditunjukkan kesenangan kita di situ. Haleluya, ada semua. Like that. Yeah, if that's from God, you will provide the visa. No problem. You like to come here? Yes. Okay. Prosesnya cepat. Disitulah Tuhan bicara. My way is not your way. Yes. Amen. Trust me, kata Tuhan. Situ saya. Situlah baru saya ngerti artinya jalanku bukan jalan. I'm the one who give you vision. And I'm the one who fulfill that vision in your life. Amin. Gara-gara itu saya semakin senang, semakin berani ngomong saya. November 2021, saya masih ingat itu. Saya lagi ngajar di STT Real punya Pak Irwan itu. Tapi ngajarnya Zoom karena saya lagi di Chicago. Waktu saya lagi ngajar, Tuhan ngomong lagi. Wah, enak juga kalau Tuhan ngomong ini, saya pikir. Saya catat di buku diary saya. Tuhan bilang, ku kasih kau pesawat. Saya ingat pengalaman sebelumnya. Waktu Tuhan bilang, ku bawa kau ke Amerika. Saya ingat itu kan setelah deal sama Bishop itu. Saya bilang, Tuhan, amin Tuhan. Makanya Pak Ruben ini kan di bidang
pesawat. Saya bilang, wah ini jangan-jangan cara Tuhan. Teknisinya dulu datang. Dia maintenance. Jadi saya bilang, puji Tuhan, Tuhan kasih pesawat. Pak Ruben lah maintenance-nya, saya bilang. Teknisinya dulu Pilotnya datang. udah ada teman orang Amerika. Jadi itu kan kita nggak tahu gimana caranya. Dan suara Tuhan yang sama itu juga waktu saya kuliah di Singapura. Suatu hari ada teman saya, ini teman saya pendeta Vietnam sekarang di sini, PhD dari Fuller. Kami satu angkatan di Singapura. Dia agak licik dikit. Dia pengen beli laptop baru, laptopnya yang lama dikasihnya ke saya. Tapi bukan dikasih. Can you buy this? You like to buy? Katanya. No, I don't want to buy. I don't have money. No, I trust you. You can pay. Katanya. Padahal itu politik dia aja. Dia pengen beli laptop baru. Saya bilang, okay lah, if you trust me that I will pay. Okay, but I cannot pay. I don't have money now. No problem. Jadi saya kan laptop. Malam-malam, saya masih ingat. Waktu saya ngerjakan tugas itu, God speak to me the same way God speak to me, I will give you plan. Tuhan bicara, aku kasih kau laptop. Saya protes. Ini kan sudah ada Tuhan. Waktu itu saya protes, Tuhan bilang. Baru saya ngerti waktu Tuhan bilang kepada Gideon, Tuhan bersama engkau, pahlawan yang gagah Perkasa. berani. Apa kata Gideon? Amin, haleluya. Ini Tuhan yang ngomong. Tuhan yang ngomong aja begitu, apalagi pendeta yang ngomong. Haleluya kan? Apa kata Gideon? Tuanku, kalau memang kau bersama dengan engkau, kenapa kami dalam penjajahan? Nanti Bapak Ibu baca di Hakim-Hakim itu katakan apa? Tuhan noleh, Tuhan gak mau dengar. Setelah itu Tuhan berbalik lagi kepada Gideon. Aku menyertai engkau, kata. Amin. Jadi waktu saya ngomong begitu, Tuhan diam. Akhirnya saya bilang, Tuhan, I receive it. Ku terima itu. Laptop entah dari mana lagi. Sudah adanya laptop ini kan. Itu apa yang terjadi? Satu hari sebelum saya pulang ke Indonesia, setelah saya selesai kuliah di Singapura itu, jam 6 pagi waktu Singapura, hari Sabtu. Itu jam 5 pagi waktu Indonesia. Hari Sabtu Singapura jam 6 pagi. Orang Singapura rata-rata udah pasti tidur, nggak bangun karena holiday. Tahu kan Singapura itu kita di sana kan kayak orang Jepang ya, orang Singapura itu pekerja keras. Jadi hari Sabtu udah pasti bangunnya agak telat. Jam 6 pagi saya lihat di handphone miss call. Saya lihat, saya kan baru bangun. Setelah itu di SMS, dulu kan belum ada WhatsApp. Tahun 2003 itu, 2004. Hey, Brother Yusa, someone give laptop to you through me. Do you like to take it? Saya ingat Tuhan ngomong. Saya bilang yes. Sampai detik ini saya nggak tahu siapa yang ngasih laptop. Nggak perlu kita tahu siapa yang ngasih. Yang penting yang dikasih datang. Amin. Jadi kita ketemu sama orang gitu, nggak ada yang nyampe. Nggak perlu kita kenal. Amin. Jadi saudara, wah, baru saya ngerti bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Di situ saya mulai berani lagi berdoa. Wah, saya pikir Petrus aja bisa minta jalan di atas air. Bapak Ibu sudah ketemu keluarga saya. Ada dulu doa saya yang menurut saya agak salah sebenarnya. Saya bilang, aku pengen punya anak kedua di Amerika. Jadi setelah anak pertama tak ada kerinduan. Tanda kutip buat anak di Indonesia. Dan setelah itu apa yang terjadi, saudara? Istri saya juga ada ini tumor, diangkat sama rahimnya. Jadi nggak mungkin lagi punya anak. Saya bilang, Tuhan, wah ini
Saya suka doa yang mustahil. It's impossible. Makanya nanti Bapak Ibu kalau baca di Abraham Sarah itu dikatakan Sarah sudah tua, sudah mandul. Dalam bahasa Inggrisnya as good as dead. Kemudian Abraham juga sangat tua, sama juga as dead. Amin. Terus saya diingatkan Tuhan Lazarus. Waktu Lazarus sakit kan gak ditolong Tuhan. Alkitab mengatakan Yesus sengaja berlambat-lambat mendengar si Lazarus itu sakit. Akhirnya apa? Mati. 4 hari mati. Ya. Jadi kenapa Tuhan seakan-akan belum tolong kita? Walaupun kita rasa itu udah kepepet. Ada mujizat yang lebih besar Tuhan mau siapkan dalam hidup saudara. Amin. Wow. Amin. Amin. Jadi kalau masih sakit belum ditolong, mati juga kayak pasti ditolong itu. Makanya Yesus bilang kepada Marta, akulah kebangkitan dan hidup. Apa kata Marta? Itu kan nanti, suatu hari nanti. Enggak, now. Makanya waktu Musa mendengar suara Tuhan, apa kata Tuhan kepada Musa? Musa bilang begini kepada Tuhan, nanti kalau aku ditanya Firaun, siapa yang namamu? Apa kata Musa kepada Tuhan? Apa kata Tuhan kepada Musa? I am. Then I am who I am. That's right. Aku adalah aku. Kabar baik bagi saudara dan saya sekarang. Aku dan adalah aku dijawab oleh Yesus. Dikatakan I am the way, the truth, and the life. Yeah. I am the resurrection. Yes. Wow. Yes. I am the abundance. Wow. Amen. Amin. Jadi saudara, mulai tadi saya suka lagu itu Speak the Name of Jesus itu. Pada mulanya adalah firman. Yes. Firman itu Yohanes 1 ayat 1 bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu kan kalau pengkhotbah supaya agak ungkapannya itu mereka bilang firman. Firman itu adalah Allah. Nanti kalau baca konteksnya dia bicara mengenai Yesus. Jadi Yesus adalah Allah. Amin. Waktu saudara bicara Yesus kepada kemustahilan, kemustahilan itu menjadi tidak mustahil. Jadi saya selalu bilang kepada jemaat di Batam itu, menurut Bapak Ibu Saudara semua, lebih mustahil mana? Tuhan kasih saya pesawat atau Tuhan buat saya jalan di atas air? Kalau Tuhan buat saya jalan di atas air, udah manusia setengah dewa saya dibuat Tuhan. Amin. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, wah, di dalam Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Mari kita mulai hidup kita dengan firman. Setiap kita bangun pagi kita katakan, Yesuslah juru selamatku, Yesuslah kekasihku, Yesuslah berkatku. Amin. Makanya pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan firman itu adalah Allah. Ayat yang kedua dikatakan demikian. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh apa? Firman. Dan tanpa firman tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Amin. Tahu kapan Tuhan ajarkan saya ngomong? Waktu saya sekolah di Singapura, lagi komsel sama orang Singapura. Tiba-tiba Tuhan bicara, you have to learn to speak. Saya kaget. Yuk, maksud Tuhan gimana? You have to learn to speak by faith. Exactly. Amin. Seringkali kita omongkan sesuatu yang lain. Kita omongkan masalah kita omongkan penyakit kita omongkan kegelapan yang terjadi. Tapi kita nggak ngomongkan mengenai Tuhan. Amin. Padahal lewat firman itu segala sesuatu, bilang segala sesuatu, dijadikan oleh Dia. Amin. Bertahun-tahun yang lalu saya khotbah di gereja kami. Dan waktu khotbah itu saya nggak tahu tergerak. Saya bicara mengenai mana.
Jadi Tuhan berkati di hari Sabat 2 kali lipat. Di perjanjian baru lebih daripada itu. Waktu saya bilang begini, saya bilang sama jemaat, harapkan miliaran masuk ke rekening. Waktu saudara duduk mendengarkan firman ini, saya nggak tahu kenapa saya ngomong gitu. 3 bulan kemudian masuk ke rekening kami miliaran. Jadi bendahara pelayanan kami, teleponnya bang, ini bang telepon. Untung yang telepon bukan Bang Toyib, Bank BNI. Teleponnya ke ini ada uang kalian segini gitu. Bendahara ini karena belum pernah terima sebanyak itu, dia bilang, Pak, hitung dulu nolnya, jangan-jangan salah. Terus orang bank, Bu, katanya, aku ini orang bank, saya itu biasa hitung nol. Ibu aja nggak biasa menerima uang sebanyak ini. Akhirnya bendahara kasih tahu, Pak Jo tanya saya, siapa kira-kira Pak Isa ya? Aku pun nggak tahu. Terus saya kan nggak pernah ke bank kalau urusan pelayanan. Saya bilang hari ini saya ikut sama kamu, saya bilang ke bendahara, saya pengen lihat mujizat Tuhan itu. Saya lihat di Bank BNI betul, nolnya 9. Untung ada angkanya di depan. Kalau nggak ada mau berapa pun nol di belakang. Nggak ada angkanya, dia tetap nol. Jadi setelah saya lihat mujizat Tuhan itu. Kemudian akhirnya setelah beberapa saat saya ingat, jangan-jangan anak ini yang pegang yang itu kirim. Saya kirim email. Betul aku yang ini? Oh iya, pakai untuk pelayanan katanya. Saya pengen ketemu, nggak mau ketemu. Boleh nggak saya ke kantormu? Nggak mau juga. Saya bilang nggak apa-apa lah. Yang penting nyampe uangnya. Nggak perlu ketemu orang yang pun sampai Tuhan Yesus datang, nggak apa-apa lah. Sering kali kita bicarakan semua hal, tapi kita nggak pernah bicarakan Yesus dalam hidup kita. Kita lupa karena masalah yang kita hadapi, kita lupa memperkatakan firman itu. Padahal di kitab Roma dikatakan pasal 10, firman itu dekat katanya. Roma 10 ayat yang ke-8, firman itu dekat. Bilang dekat. Dekat di mulut. Yaitu di mana? Di mulut. Di dalam mulut pendetamu dan di dalam hati pendetamu. Itu kan nggak ada. Nggak ada itu. Dikatakan apa? The word is near you. Ya. It is in your mouth of the pastor. It's not in your mouth. Jadi Bapak Ibu, mulut kita tidak hanya untuk makan. Gara-gara ini kita gemuk. Amen. It's not. Dan di dalam hatimu itulah firman iman yang kami beritakan. Amin. Sehingga hari raya Pantekosta, nanti Bapak Ibu baca baik-baik di sama Rasul, itu adalah hari pemulihan perkataan. Sehingga waktu Roh Kudus turun, dikatakan apa? Mereka turun itu seperti apa? Lidah-lidah nyala api. Yes. Wow. Di Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8 dikatakan gini, engkau akan menerima kuasa. Bilang kuasa. Kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Amin. Pertanyaannya di mana kuasanya itu? Di mulut. Dijawab di ayat pasal yang kedua. Waktu Roh Kudus turun itu, ya di pasal yang kedua, dikatakan apa? Waktu Roh Kudus itu maka keluar katakan seperti lidah nyala api. Amin. Firman yang menciptakan langit dan bumi sekarang Tuhan berikan kepada saudara. Wow. Ada amin. Amin. Firman yang sama. Sehingga Pantekosta bicara pemulihan perkataan. Apa yang mereka katakan? Nanti di pasal 2 ada itu. Dikatakan apa? Mereka memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang Ajaib. besar. Ada amin. Jadi kerjaan saudara dan saya adalah membicarakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Amin. Bukan perbuatan kita. Sehingga Paulus mengatakan demikian di Korintus. Bukan diriku, bukan diri kami yang kami beritakan, tapi Yesus sebagai Tuhan. Yes. Mari kita bicarakan
Yesus dalam kemustahilan yang kita hadapi. Ada haleluya. Amin. Amin. Sehingga balik lagi ke Yohanes pasal 1 tadi, ya. Yohanes pasal 1 tadi ayat yang ketiga ya. Ya, tidak ada suatu pun. Sehingga sekarang kita berdoa dalam nama siapa? Yesus. Yesus. Suatu hari ada salah satu pendeta setelah dengarkan khotbah, Pak, karena khotbah itu saya pengen beli punya rumah miliaran. Wah, puji Tuhan, kita bilang kan. Setelah saya berpikir, saya hitung kreditnya dan lain-lain, saya bilang sama dia, nggak usah Bapak berdoa. Kalau Bapak masih mikirkan kredit-kredit itu, nggak usah berdoa lah. Hitung aja. Amin. Berdoa kan artinya apa? Menyerahkan apa yang kita doakan kepada Tuhan. And let Him do it by His way. Biar Dia yang kerjakan dengan caranya. Perkatakan. Jadi kalau jemaat pengen Tuhan, kayak pengen punya 1000 jiwa, perkatakan. Amin. Karena segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan tanpa firman, bilang tanpa firman. Tanpa firman. Tidak ada, bilang tidak ada. Tidak ada. Why our life is not changed? Because we never say words. When Jesus talked when Jesus went to Lazarus, the presence of Jesus don't bring Lazarus rise from the dead. The word from Jesus. Yeah. Lazarus, rise up. Yes. If Jesus talk, how come I speak English? If Jesus talk to Lazarus, all the dead people rise. Every dead people at that time will rise up. And Jesus specifically say, Lazarus. Bangkit. Amen. Ya. Sehingga Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, menurut orang siapa? According to other people, who is me? Or they say, oh, according this one, you are the John of the Bible, you are this one. But according to you, who am I? Menurut kamu, siapakah aku? Kalau menurut saudara, Yesus penyembuh, the healing of God will come into your life. Amin. Suatu hari anak saya, Bapak Ibu, waktu masih kecil dia jatuh, sininya berdarah. And my wife was crying because when I went home, already bleeding. So I said, don't worry. And my son also crying, not because of pain, his pain also, but because he afraid that I will be angry to him. He's crying, and I said, okay, I bring to the Emergency. UGD, the emergency. And in emergency, you know what happened? Everything's there, including termasuk baru kecelakaan, darah semua di sini. Gimana saya meyakinkan anak saya itu? Semua nangis, di tetangga nangis, sini nangis, dia pun kesakitan nangis. Saya harus tenangkan dia bagaimana? Ini masih 2 tahun. Jadi saya bilang, Jonathan, kok anak yang luar biasa. Saya terus omongkan itu, Papa sayang sama kamu. Nggak masalah, segala sesuatu akan menjadi baik, pasti akan jadi baik. Amin. Sampai dia dijahit, nggak nangis. Padahal sebelumnya nangis. Amin. Sering kali kita mengalami penderitaan dalam hidup kita. Waktu kita alami itu, perkatakan yang baik terjadi dalam hidup kita. Waktu kita punya kanker, kantong kering, kita katakan, Tuhan yang memenuhi segala kebutuhanku. Tuhan yang akan isi dompetku. Amin. Tuhan juga yang akan kasih rumah buat kami dalam nama Yesus. Amen. Walaupun tak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Amin. Dan dikatakan di situ Abraham in hope. Abraham belum punya Yesus seperti kita. Makanya dikatakan bukan Abraham in hope in Jesus, no, in hope. And hope has power. And much more Jesus in your life. Kadang kita dihadapi sampai tak ada dasar berharap.
Disitulah kita melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Sehingga saya mulai ngomong lagi, Tuhan, kau buat aku jadi menteri. Pak Jo bilang, inilah saatnya kita berpisah. Dia mungkin pengen jadi bishop, saya nggak tahu. Saya nggak pernah mau jadi bishop. Karena setiap saya kata bishop, saya ingat bishop. Kepala saya. Kalau Pak Jo pengen jadi bishop silahkan tadi. Saya nggak pernah mau jadi bishop. Cuman kayak Tuhan taruhkan, jadi menteri. Nggak tahu lah gimana caranya. Saya nggak mau mikir apa-apa. Termasuk saya tiba-tiba jadi ketua Panwaslu kan siap. Tiba-tiba sampai orang konsulat bilang, biasanya orang ada jabatan baru ke sini ketemu. Ini kalian datang ke sini kami kasih jabatan. Dan yang lucunya kepilihnya saya, karena Pak juga pengen jadi bishop. Amin. Terus nanti gimana caranya? Wah, saya nggak perlu tahu gimana caranya. Tuhan yang kerjakan. Pengalaman saya Tuhan bawa ke Amerika ini memperkuat iman saya. My way, do it with my way. Don't follow. Oke, balik lagi ke Yohanes sebelum saya selesai. Nanti kelamaan. Saya itu nggak diundang lagi ikut bahasa Allah. Ya, ayat yang keempat. Dalam dia dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat yang kelima. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Amin. Yes. Terang itu bagaimana bercahaya? Lewat firman itu, lewat perkataan itu, kawan. Yes. Jadi kalau saudara mengalami kegelapan dompet saudara, gimana caranya? Oh Tuhan terang, enggak. Lewat perkataan itu. Sehingga waktu Tuhan menciptakan jagat raya ini, katakan apa? Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Dikatakan yang kedua, bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Amin. Tuhan menghadapi masalah yang sama. Bumi tak berbentuk, gelap, kosong. Dan di mana roh Allah? Melayang-layang. Ada di situ. Tapi tak terjadi apa-apa sampai ayat yang ketiga. Amin. Ya. Maka Tuhan mulai berfirman. Yes. Jadilah terang. Amin. Lalu terang itu jadi. Kita enggak, kita pengen lihat dulu baru kita ngomong. Enggak perlu kita omongkan kursi ini. Kursi ini sudah ada. Kursi ada. Ya, itu jadi orang gila kita. Udah ada kok kursinya. Amin. Kita berfirman itu sesuatu yang belum kita lihat. Dan belum terjadi dalam hidup kita. Ada amin. Amen. Firman itu akan berguna. Cuman kalau yang sudah kita lihat, kita katakan ya sama. Ya. Tak ada gunanya. Sehingga waktu Tuhan melihat bumi belum berbentuk, kosong gelap gulita, maka Tuhan mulai berfirman. Wow. Waktu kita lihat keluarga kita mulai bermasalah, mulai firmankan itu, Tuhan akan buat keteraturan dalam keluarga. Wow. Amin. Sehingga waktu kita bicarakan itu, balik lagi ke mana tadi? Yohanes 1 tadi dikatakan apa? Terang itu bercahaya dalam kegelapan. Dan kabar baiknya, kegelapan tidak menguasainya. Saudara bandingkan penyakit yang saudara alami dengan Yesus. Penyakit itu tak bisa menguasai Yesus. Amin. Wow. Kita bandingkan kekurangan kita dengan kelimpahan Yesus. Kekurangan itu tidak menguasai kelimpahan dari Yesus. Makanya Yesus katakan, aku datang supaya kau memiliki hidup. Hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Pencuri datang mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang supaya kau memiliki hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Setiap saudara lihat kegelapan, jangan bahas gelapnya itu. Amin. Amin. Bahas terangnya itu. Ada haleluya. Ayat yang ke-6. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Tapi bukan Yohanes Tarigan ya. Dia datang sebagai saksi supaya oleh dia semua orang menjadi apa? Percaya. Kesaksian tentang terang itu Yesus. This country need Jesus.
All over the world need Jesus. Amen. That's why God call us, you speak about Jesus. Because Jesus changed everything. Amin. Makanya Paulus katakan, dalam diriku sebagai manusia, nothing is good. Amin. Siapa yang bisa melepaskan dari tubuh yang celaka ini? Jawabannya apa? Yesus Kristus. Amin. Semua orang menjadi ayat yang ke-8. Ia bukan terang itu, bukan si Yohanes itu. Tapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Jadi kerjaan kita apa? Bersaksi mengenai apa? Terang Yesus. itu. Amin. Yes. Kalau belum bisa bersaksi kepada orang lain, bersaksi untuk diri kita sendiri. Yakinkan. Kan ada lagunya itu. Yakinkan aku Tuhan, Dia pasti milikku. Oh, enggak ada. Amin. Kesaksian, saksikan dulu kepada jiwa saudara. Waktu saudara lagi sedih, Tuhanlah sukacitaku. Amin. Katakan terang itu. Jangan dulu ke orang lain, katakan kepada jiwa saudara. Amin. Katakan, Tuhanlah sukacitaku, Tuhanlah kelimpahanku, Tuhanlah kesembuhanku. Amin. Ayat yang 9. Terang yang sesungguhnya menerangi sedang datang ke dalam dunia. Ayat yang 10. Supaya kita cepatkan lagi. Oke, tapi dunia. Oke, selanjutnya ayat yang ke-12. Tapi semua orang, bilang semua orang, yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi apa? Anak. We are his son and daughter. Yes. Amin. Amin. Yaitu mereka yang syaratnya apa? Percaya. Syaratnya apa? Percaya saja. Amin. Amin. Iman timbul dari pendengaran. Yes. Dan Alkitab mengatakan pendengaran akan firman Kristus. Dalam bahasa aslinya dikatakan firman mengenai Kristus. Waktu saudara dengarkan Yesus penyembuh, tiba-tiba muncul iman dalam hidup saudara. Aku sudah sehat. Amin. Amin. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat yang ke-13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah daging, melainkan dari Allah. Kita dilahirkan dari Allah. Wow. Amin. Status saudara sudah berubah. Kita adalah anak-anaknya. Dan karena kita anak-anaknya, menurut kitab Galatia, kita menerima ahli waris dari Tuhan. Ahli waris adalah satu-satunya ahli yang gak perlu keahlian. Ya ini, Bang Ruben kan dia ahli mechanical, pesawat terbang. Ya dia perlu sekolah. Nah, jangan suruh kami kalau mobil aja kepanik, serahkan kepada ahlinya, kan begitu. Ahli musik, Pak Mario, ya kan dia belajar. Oh jangan serahkan musik sama saya, bisa serabutan, bisa lari semua kita. Amin. Tapi ahli waris apa? Satu-satunya ahli yang dianugerahkan. Amin. Saudara dapat itu karena status saudara sebagai anak. Dan kita semua adalah anak-anaknya. Amin. Kesembuhan menjadi hak saudara. Kekayaan menjadi hak saudara. Amin. Sukacita menjadi hak saudara. Amin. Damai sejahtera menjadi hak saudara. Wow, amin. Yuk. Makanya kalau begitu kita menjadi orang yang paling berbahagia di jagat raya ini. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Ditonjok, dihina ku kan tetap tersenyum. Begitu. Kalau nggak ada kekuatan Roh Kudus nggak bisa kita tersenyum. Sariawan dia. Saliwawan. Amin. Dan kalau saudara anak, gimana ngomong sama bapaknya? Ini anak Pak Jokowi aja. Ini saya suka pembahas. Terjadi perubahan mindset dalam anak Pak Jokowi. Dulu si Gibran selalu bilang, enggak, urusan politik bapak. Aku pengen jadi pengusaha saja. Ingat cerita ini? Ya. Aku hanya. Kenapa dia berubah? Karena waktu dia statusnya berubah, dia rupanya dia ingat, aku tidak hanya anak Pak Jokowi, aku anak Presiden Republik Indonesia. Gimana nggak berubah? Setelah statusnya berubah itu, pas Pampres ngawal dia, suka tidak suka harus dia awal.
Bayangkan tiba-tiba saya dikawal pas pampres. Minggu lalu kami kan dijemput sama konsulat ke rumah. Kami pisah aja mobilnya supaya kami bisa cepat pulang. Oh enggak. Sama kita. Katanya, kami naik mobil konsulat sini, korps diplomatis. Kami udah kayak bos di dalam kan. Enak juga saya lihat. Apalagi saya udah bayangkan jadi menteri. Setelah itu saudara, pas keluar itu, mereka pikir kita orang, kan mereka nggak kenal kita. Semua salah, Bapak dari konsulat ya. Semua selamat, dikasih kursi yang terhormat. Kalau di sini kan kursinya terhormat juga. Kursi yang terhormat semua. Kenapa? Karena status yang ngajak itu pihak konsulat, pakai mobil konsulat. Itu mobil konsulat kan di dalam itu bicara daerah wilayah Indonesia. Di mobil itu loh. Oh, polisi nggak berani macam-macam. Karena ada tandanya. Tandanya apa? Don't touch. You touch If you touch, I will touch you. Kan gitu. Itu makanya di 1 Petrus 2:9 dikatakan apa? Engkau adalah umat kepunyaanku. Allah, Bapak Ibu, sorry ya. I will tell you the secret. God give you mark already through the Holy Spirit that you are His children. Yes, amen. Jadi semangat aku. Ya. Amin. Sudah ada tanda dari sorga menyatakan, that's my son, my daughter. Yes. Don't touch. Ya. You touch? Once I touch you, kata Tuhan. Sehingga kemudian anak Pak Jokowi itu mulai berubah. Aku tidak hanya anak Pak Jokowi, aku anak Presiden. Now, you are not just the son and daughter of your biological parent. You are the son and the daughter of God. Amen. Amen. Man, acts as His children. Wajar nggak anak presiden dapat pesawat? Wajar, apalagi Bapak di sorga. Kayaknya lebih gedean banyak lah Bapak di sorga daripada Pak Jokowi. Waktu kita sadar status kita itu, He's my Father. Amin. Sehingga Yesus nanti itu khotbah yang lain nanti kelamaan. Keluar dari mana? Tadi mana? Oh, Keluar dari Yohanes lagi, Yohanes. Nanti kalau di sini bisa 3 jam. Oke? Ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia. Ini bicara Yesus. Amin. Saya suka bahasa Inggrisnya. The word become flesh. Ya. Sesuatu yang kelihatan. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan pada Yesus sebagai anak tunggal Bapa. Penuh apa? Kasih karunia dan apa? Kebenaran. Jadi kasih karunia dan kebenaran gak bisa dipisahkan itu. Dan itu ada dalam pribadi Yesus. Ada haleluya. Amin. Saudara pengen kebenaran? Ya Yesus itu. Sehingga kita promo mengatakan mereka mencoba melakukan kebenaran mereka sendiri. Sehingga mereka tidak tunduk kepada kebenaran Allah. Ada amin. Siapa itu kebenaran Allah? It's Jesus. Ada haleluya. Amin. Di akhir zaman bukan anti Tuhan. Saya harus khotbahkan ini kenceng-kenceng. Kenceng-kenceng ini khotbahkan. Akhir zaman itu bukan anti Tuhan, anti Kristus. Yes. Amin. Ada amin. Yang terakhir, kesian sebelum ini. Kami dipaksa ikut seminar oleh sinode kami di PAC. Seminarnya bicara church planting di Los Angeles. Kami malas, nggak apa-apa, nggak ngerti kok PAC itu bahasa Indonesia. Kami malas banget. Jadi setelah kami isi email formnya itu, kami nggak cuek lah, mudah-mudahan tak dipanggil, tak jadi lah. Itu Jumat Sabtu itu tak dipanggil lah. Hari Jumat pagi kami di WA, di SMS sama sinode.
Saya pengen gimana kabar kalian dengan seminar itu? Alamak. Kami jawab, nggak ada balasan dari mereka. Jadi kami belum ikut. Oh no katanya. Ikut hari ini, 2 hari katanya. Karena dalam otak mereka seminar itu mengenai penanaman gereja. Karena orang Amerika merasa kami masih harus belajar penanaman gereja. Walaupun sudah buka 100 gereja, ratusan gereja di Indonesia, kan mantap. Orang yang nggak pernah buka gereja ngajarin kepada orang yang sudah, nggak apa-apa lah. Jadi setelah itu apa yang terjadi? Kami duduk lagi di situ. Apa lagi lah? Model seperti apa lagi? Kami udah ribuan seminar bicara penanaman gereja. Kami juga master penanaman gereja. Pas kami datang, tiba-tiba tak ada yang mereka bahas mengenai penanaman gereja. Kaget. Tahu yang mereka bilang? The most important thing is the message. Wow. Their platform is just planting, but all the speakers say, is from America. The most important thing is the message. Yeah. You just give message only about Jesus. Yes. Wah, kami kayak loncat di dalam. Setelah itu kami SMS lah sama sinode itu. Wah, ini konfirmasi ini. Kami sudah dengar mengenai ini 20 tahun yang lalu. Oh good, you glad, I'm glad katanya. Amin. Berita mengenai Yesus mulai banyak tersebar sekarang. Yeah. The world need Jesus, my friend. Amen. And we all need Jesus. Yes. This is the church of Jesus Christ. Let Him glorify. Amen. Because the church is not belong to us. This is His church. Yes. Wow, amen. And when we speak about Jesus, life came up. Saya nggak tahu bahasa Inggrisnya betul atau tidak. Flow. The flow of Jesus flow in this church. The flow of healing. The flow of abundant joy and peace. Yes. Amen. Hallelujah. Karena Yes. di London udah khotbah bahasa Inggris saya. Mungkin dia bilang Pak Yusuf aja yang khotbah bahasa Inggris lah. Ya Pak aja Indonesia aja. Amen. When you speak Jesus, whatever Jesus has is belong to you. Amen. Hallelujah. Not just one or two. Oh, man. Amen. Kok jadi semangat aku ya? Selanjutnya, yang terakhir, yang paling terakhir. Anak saya suka protes. Bapak bilang terakhir. Oke, ayat yang ke-16. Sebentar ya, supaya kita selesaikan dulu. Ayat yang, setelah itu, ayat ke-16. Karena dari kepenuhannya, bilang kepenuhannya. Kepenuhan siapa? Yesus, amin. Sehingga waktu Yesus berjalan banyak orang tiba-tiba yang wanita pendarahan itu ingat? Yes. Dia yang berkata asal kujamah jubahnya apa kata Yesus? Ada kuasa mengalir. keluar, katanya. Who touch me? Murid-muridnya ketawa. Tuhan, kan semua orang berdesakan. They touch you, yes. They touch you without faith. Many people pray to Jesus without faith. Yes. Nothing happened. That's right. But when this blood woman, wanita benar di zamannya ada keluar. Kuasa yang mengalir. Amin. And she is healed. Dari kepenuhannya kita semua, bilang kita semua, telah menerima apa? Kasih karunia demi kasih karunia. Apa artinya kasih karunia? Sesuatu yang kita nggak layak dapatkan. Kita Yes. dapatkan. Amin. Kalau aku jadi menteri nanti, aku tahu pasti nggak layak aku dapat. Kalau itu terjadi, kundang semua kalian ke. Aku jadi sekretaris. Kalau ada waktu, kalau Pak Ray bilang, aku sibuk Pak, katanya kan dia sudah nggak bisa. Kirim tiket aja Pak. Kirim tiket. Kirim pesawat. Kan enak ngomongnya kan. Tapi kalau dibilang sibuk, ya gimana? Nggak ada jalan keluarnya. Amin. Tahu yang paling susah Tuhan lakukan adalah ini konteksnya, membawa dari kegelapan kepada surga.
Ngeri Bapak Ibu. Aha. Untuk itu dia harus mati. Sehingga dikatakan apa? Di dalam Tuhan tidak ada yang Mustahil. mustahil. Itu konteksnya apa? Nanti Bapak Ibu baca itu konteksnya apa? Lebih susah orang kaya masuk ke kerajaan surga. Tapi itu khotbah yang lain, nanti kelamaan. Jadi kalau dikasih waktu lagi saya akan khotbahkan. Menerima apa kasih? Diterjemahin lain dikatakan apa? Dari satu berkat ke berkat yang lain. Kalau saudara nanti ini, you falling in love to Jesus. Yes. Amin. Amin. Waktu saudara dengarkan, wih, how much he love us, and because of that we love him. And yang terakhir 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh siapa? Musa. Tapi kasih karunia, sekali lagi, 2 kali. Dan kebenaran datang dari Yesus Kristus. Masalah kita adalah kita coba metodikan semua. No, only in the person of Jesus Christ there is freedom. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih.